Viral beberapa hari yang lalu video nenek-nenek yang diusir dan rumahnya dirobohkan, yaitu dengan Pak Samuel dan teman-temannya. Kali ini Pak Samuel akhirnya diciduk oleh Polda Jawa Timur. Bagaimanakah videonya? Kita simak terlebih dahulu. Nah, ini penampakan rumah nenek Erlina ya. Ini udah 3 bulan. Oh, kasusnya udah 3 bulan ini. Viral baru ketangkap. Iya. Ini di posisi laporan Polda ini. Nah, tampang Samuel sudah diciduk dia Oh, sekarang. ini Samuel. Ini kalau nggak viral nggak bakal Samuel. keciduk ini, karena udah viral aja jadi keciduk guys. Pokoknya udah 3 bulan kasus ini. Karena wali kota ada bersuara ya kan, udah banyak orang bersuara baru keciduk. Kami Dan sudah ditangkap melakukan ternyata ya. api, kemudian kami juga gelar perkara menyatakan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SHK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SHK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk MJ sendiri lah. MY masih tim kami masih di lapangan untuk melakukan penangkapan terhadap MY. Terhadap siapa? Dengan tenaga secara bersama-sama, kekerasan terhadap orang dan barang, dan ancamannya 5 tahun 6 bulan. Cuma 2 orang ini atau nanti akan berpotensi pada eksekutornya, Om? Sementara yang kami identifikasi berkaitan dengan SCI, Scientific Crime Investigation, ini ada 2 dan akan berkembang kemungkinan setelah pemeriksaan dan hasil analisa tim dari kami. Samuel akhirnya ditangkap Polda Jawa Timur. Sesuai prediksi saya, pada saat saya ketemu Samuel, saya sudah memperkirakan, menurut saya Pak Samuel, maksimal hari Selasa pasti kamu sudah ditangkap. Dan Samuel menyadari posisi itu. Dan benar, hari Senin siang Samuel sudah diamankan oleh Polda Jawa Timur. Dalam kasus ini ada 2 problem hukum yang harus diselesaikan. Pertama, kasus pidana terkait pengeroyokan, terkait pencurian, penghilangan barang milik nenek Erlina. Yang kedua, terkait keabsahan jual beli antara nenek Elisa dengan Samuel. Sebab jual beli itu yang dipersoalkan oleh nenek Erlina, bahwa nenek Elisa tidak pernah menjual rumah itu kepada siapapun. Ini yang harus dibuktikan secara perdata. Jadi ada 2 problem hukum, pidana dan perdata. Yang terakhir menurut saya, kasus ini harus menjadi evaluasi bagi penegak hukum, bahwa siapapun tidak ada yang kebal hukum. Siapapun tidak boleh main hakim sendiri. Semua harus menggunakan instrumen pengadilan, instrumen hukum. Kalau ada kasus pidana harus dilaporkan kepada polisi. Kalau ada kasus perebutan kepemilikan harus digugat ke pengadilan. Tidak boleh orang main hakim sendiri. Tidak boleh orang eksekusi dewe. Tidak boleh. Semua harus menggunakan pengadilan. Jadi harapan saya tidak boleh ada siapapun yang sewenang-wenang. Mantap. Akhirnya sudah tertangkap juga si Samuelnya. Mudah-mudahan pihak kepolisian terus mengembangkan kasus-kasus seperti ini. Perlu kita dukung terus aparatur negara, pihak kepolisian untuk terus mengembangkan terhadap kasus-kasus seperti ini, agar masyarakat yang ada di Surabaya khususnya ya, biar merasa nyaman, merasa aman apabila memiliki sebuah bangunan. Nah, ini perlu diperkembangkan lagi untuk pihak kepolisian untuk mengusut di balik semua kejadian yang telah menimpa nenek Erlina ini. Luar biasa pihak kepolisian. Salut, tangkap semua Pak, semua yang bermain di belakangnya itu. Akhirnya Samuel ditangkap polisi. Ya, ini kado akhir tahun yang menyenangkan bagi
kami para netizen. Tahun baruan polisi. di sel. Dan jangan hanya Samuel, semua yang terlibat, siapapun itu polisi, ya, yang berkaitan dengan tanah, peralihan hak, jual belinya, kalau memang di situ ada dugaan unsur manipulasi, usut juga, perampasan barang, penggusuran, pengusiran, penghancuran, semua yang terlibat, Sikat semua. ya harus diusut dengan tuntas dan ikut bersama juga dengan Samuel yang sudah ditangkap. Bravo Pak Polisi, ya ini kado akhir tahun yang membahagiakan. Mana ini yang kemarin klarifikasi yang duduk bareng dengan Samuel. Sekali lagi bravo. Satu Indonesia, satu tanah air. Bahwa RT telah menerima uang, menerima suap dari seorang Samuel. Itu mindset yang tertanam di tengah-tengah Madas. masyarakat. Karena apa? Karena ucapan Bapak. Yang kami lihat di video kemarin, Pak Armuji seakan-akan tidak ada komunikasi sebelumnya dengan RT, sehingga datang hanya mendengar sepihak, kemudian menanyakan kepada RT dan seolah-olah menyalahkan Pak RT dengan bahasa, Samuel pernah ke rumahmu? Samuel tidak pernah ketemu dimanapun, saya hanya ketemu di tempat ini. Itu jawabannya dari seorang RT. Karena memang menurut klarifikasi yang dilakukan oleh Samuel, bahwa Samuel hanya datang satu kali ke tempatnya Pak RT untuk meminta tanda tangan pengosongan tempat itu. Hanya itu saja. Bahkan Pak RT menyarankan untuk selesaikan internalnya dulu. Namun seolah-olah Pak Armuji tidak mau itu, bahkan terkesan dalam bahasanya yang disampaikan di tengah-tengah masyarakat, Pak Armuji menjustifikasi Pak RT berkolaborasi dengan Samuel. Itu sangat menyakitkan, Pak. Saya sampaikan di tempat ini. Pak RT itu dipilih oleh warganya dan dilindungi oleh warganya, dan itu merupakan anak buah Bapak terendah. Kalau semua RT Bapak perlakukan seperti itu, Pak, sampean itu pejabat negara. Sampean itu ketua DPC PDI Perjuangan Kota. Bapak harus bina. Bapak harus lebih dalam menggali suatu persoalan. Kalau Bapak di tengah-tengah media, di tengah-tengah masyarakatnya menjustifikasi, mengata-ngatai Pak RT dengan cara seperti itu, Pak. Bapak di mana seorang pemimpin? Harusnya pemimpin itu membina, sebelum membina bertanya. Tapi Bapak seolah-olah mempermalukan RT di depan media dan depan masyarakatnya. Saat ini Pak, terbangun di mindset masyarakat Madura, khususnya Jawa Timur, khususnya Surabaya, bahwa RT telah menerima uang, menerima suap dari seorang Samuel. Itu mindset yang tertanam di tengah-tengah masyarakat. Karena apa? Karena ucapan Bapak. Wakil Wali Kota Surabaya mulai diserang oleh anggota Madas. Beberapa video dari sebelah ya sudah diupload menyerang Cak Ji. Ayo Cak Ji, unggah no sing dhuwur Cak Ji, sikatan Cak Ji. Ya, wis tala Cak Ji, aku yakin arek-arek Surabaya, bahkan kaya aku iki, ambek arek-arek sing dudu asli Surabaya, nang mburi sampean dukung sampean Cak Ji. Sikatan Cak Ji ya. Iki nang dhisik Gubernur Jawa Timur rek kok turu wae. Tangi yo, Bu. Bu Kofifa tangi yo. Iki lho, wargamu gak ndek Surabaya tok, hampir sak Jawa Timur iki ditindas dan diresahkan oleh premanisme berkedok ormas. Mosok menengae. Hah? Nang ndi iki wali kota Surabaya iki Cak Eri. Ojo nggae kebijakan-kebijakan to ae. Yo, iling. Pemilihan gubernur ku sik 2029 Cak, sik suwe ya, tapi saiki wargamu ditindas, wargamu resah karo kelakuane preman berkedok ormas. Ya. Penjalukane arek-arek ku mek siji. Bubarno Madas. Ya, kenapa? Karena sudah meresahkan, ngerusuh, bukan hanya di Surabaya, bahkan di kota-kota lain Jawa Timur. Oh salah, nek ormas iki ya dibubarno,
aku yakin akan kondusif, gak akan rame-rame maneh. Tapi nek iki dijarno kaya ngene, iki arahe nang isu sara mbek rasis. Sakno lho. Kanca-kanca iki ne, dulur-dulur iki ne sing ndek Madura sing gak melok lapo-lapo, gak melok nglakoni sing gak bener, dan mereka gak diwakili karo ormas madas iki ya. Mereka iku kena stigma negatif karena kelakuannya ormas iki. Preman-preman iki sing berkedok ormas. Ngono lho. Ayo lho, Polda Jawa Timur, bapak-bapak polisi yang terhormat Pak, ayo Pak, sikatan kabeh Pak, bubarno Pak. Iki wis mengganggu Kamtipmas ya. Apa iku lah ya. Intinya ngene rek. Organisasi masyarakat itu yang benar adalah melindungi, memberikan bantuan, mengayomi masyarakat. Bukan malah menindas masyarakat, petentang-petenteng karo masyarakat, merasa paling bener, sok jago. Terus wis digawe sing gak bener. Nek ono ormas sing koyo ngene, bubarno. Oke teman-teman, itulah ya video yang bisa kita lihat bersama-sama. Bagaimana tanggapan para netizen juga dan dukungan penuh kepada Wakil Wali Kota Surabaya Caar Muji dengan respon dari video yang kita dengarkan bersama-sama tadi, Bapak yang pakai peci hitam ya. Ya, kita mengharap kepada pihak kepolisian untuk terus meningkatkan, mengembangkan kasus-kasus seperti ini. Mafia-mafia tanah yang harus segera diringkus, yang seenak-enaknya jidatnya dengan perlakuan yang gak pantas seperti itu. Ya, jangan membodohi masyarakat-masyarakat kecil yang kurang paham tentang masalah hukum. Ya, intinya kita sebagai masyarakat bawah, apabila terjadi hal-hal semacam seperti ini, mari kita dukung sepenuhnya kepada pihak kepolisian untuk mengungkap semua para pelaku-pelakunya agar segera tertangkap. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar. Bagaimana? Surabaya aman, Surabaya wani. Salam satu nyali. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.